Kepemimpinan dan politik dalam Islam. Islam dan politik memiliki hubungan yang erat, terutama karena Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual dan moral individu, tetapi juga menawarkan panduan untuk tata kelola masyarakat. Pemahaman tentang hubungan ini bervariasi tergantung pada interpretasi teks agama, sejarah, dan konteks budaya masing-masing masyarakat Muslim. Berikut adalah beberapa perspektif utama. 1. Prinsip Islam dalam politik. Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial yang relevan dalam politik. Banyak ayat Al-Quran dan hadits yang menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Misalnya, Al-Quran An-Nisa, ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan, menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Nabi Muhammad S.A.W. juga dikenal sebagai pemimpin politik yang menegakkan keadilan di Madinah melalui Piagam Madinah. 2. Islam dan negara. Ada beragam pandangan tentang hubungan antara Islam dan negara. Pendekatan teokratik. Di beberapa negara, seperti Iran, Islam menjadi dasar hukum negara, dan syariat dijadikan sebagai sumber utama undang-undang. Pendekatan sekular. Negara-negara seperti Turki atau Indonesia memisahkan agama dari urusan negara, meskipun nilai-nilai Islam tetap memengaruhi kebijakan publik. Pendekatan hibrid. Banyak negara mayoritas Muslim menggabungkan nilai-nilai Islam dengan sistem demokrasi atau lainnya, seperti di Malaysia dan Pakistan. 3. Islam dan demokrasi. Sebagian besar ulama dan sarjana Muslim kontemporer berpendapat bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi. Nilai-nilai seperti musyawarah, syuro, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin sesuai dengan prinsip demokrasi modern. Namun, tantangan sering muncul dalam interpretasi hukum syariah, terutama terkait dengan hak-hak perempuan, minoritas, dan kebebasan berpendapat. 4. Tantangan dan kritik. Politik identitas. Penggunaan Islam dalam politik seringkali menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan atau melegitimasi kebijakan tertentu, yang dapat memicu perpecahan antar kelompok. Radikalisme. Interpretasi ekstrim dari ajaran Islam dalam politik dapat memunculkan kekerasan atau terorisme, yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang perdamaian. Modernisasi. Ada perdebatan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diselaraskan dengan perkembangan modern, termasuk hak asasi manusia dan globalisasi. Islam memberikan panduan etika dalam politik, tetapi implementasinya sangat tergantung pada interpretasi dan konteks budaya serta sejarah suatu masyarakat. Politik dalam Islam seharusnya berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan persatuan, bukan pada konflik atau dominasi kelompok tertentu. Di dunia modern, penting untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip universal seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Keberadaan politik dalam Islam sangat penting karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan alam. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta pandangan ahli fikih dan ahli pikir menunjukkan betapa pentingnya tata kelola masyarakat yang adil dan bermoral. Dalil Al-Quran. 1. Kewajiban menegakkan keadilan dalam pemerintahan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surat An-Nisa, ayat 58. Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin atau penguasa harus berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. 2. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran Surah Asy-Syura, ayat 38. Konsep musyawarah menjadi dasar sistem pemerintahan Islam yang berorientasi pada partisipasi rakyat. 3. Larangan berbuat zalim dalam kekuasaan. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah, ayat 8. Pemimpin wajib berlaku adil, bahkan terhadap pihak yang dianggap musuh. Dalil hadis. 1. Pemimpin adalah pengatur umat. Imam pemimpin adalah perisai, di mana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam melindungi umat dan mengatur kehidupan mereka. 2. Tanggung jawab pemimpin di akhirat. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang akan dihisap dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 3. Kepemimpinan yang adil adalah keberkahan. Sesungguhnya pemimpin yang paling dicintai Allah adalah yang mencintai rakyatnya, dan rakyat mencintai mereka. Sedangkan pemimpin yang paling dibenci Allah adalah yang membenci rakyatnya, dan rakyat membenci mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Pandangan ahli fikih. 1. Imam Al-Mawardi, W 1058, dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, menegaskan pentingnya keberadaan seorang pemimpin imam untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Menurutnya, kepemimpinan adalah kewajiban syar'i yang ditujukan untuk menjaga harmoni umat Islam. 2. Ibn Taimiyah W. 1328 menyatakan bahwa kekuasaan adalah kebutuhan manusia, bahkan bagi orang-orang yang tidak religius sekalipun. Pemerintah yang zalim lebih baik daripada tidak adanya pemerintah sama sekali. 3. Imam Ghazali W. 1111 dalam Ihya Ulumuddin, ia menyatakan bahwa agama dan kekuasaan adalah dua hal yang saling membutuhkan. Kekuasaan tanpa agama akan menjadi tirani, dan agama tanpa kekuasaan tidak akan bertahan. Pandangan ahli pikir. 1. Al-Farabi W. 950 dalam bukunya Al-Madinah Al-Fadilah Kota Utama. Pendapat Al-Farabi dan imam-imam lainnya seperti Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Imam Al-Mawardi menunjukkan bagaimana para pemikir Islam memberikan perspektif yang mendalam tentang hubungan antara politik dan Islam. Berikut adalah pandangan mereka. 1. Al-Farabi, 872-950 m. Pemikiran tentang politik dan Islam. Dalam karya besarnya, Al-Madinah Al-Fadilah Kota Utama, Al-Farabi menggambarkan politik sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan tertinggi al-sa'adah. Menurutnya, masyarakat ideal harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana, al-Rais al-Awal, yang menguasai ilmu pengetahuan, filsafat, dan nilai-nilai agama. Al-Farabi mengadopsi gagasan Plato tentang filsuf raja, tetapi ia memasukkan unsur spiritual dari Islam. Ia percaya bahwa pemimpin yang sempurna adalah seseorang yang tidak hanya bijak secara intelektual tetapi juga memiliki jiwa kenabian. Pandangan tentang agama. Al-Farabi melihat agama sebagai instrumen penting untuk menyatukan masyarakat dan memandu politik agar tetap bermoral. 2. Imam Ghazali tahun 1058 sampai tahun 1111 m. Politik sebagai penjaga agama. Dalam Ihya Ulumuddin, Ghazali menyatakan bahwa agama dan politik saling membutuhkan. Agama adalah fondasi, dan kekuasaan adalah penjaganya. Apa yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan apa yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Menurutnya, politik harus berorientasi pada menjaga keharmonisan masyarakat dan mencegah kerusakan, mafsadah. Ghazali juga menekankan bahwa pemimpin harus memiliki sifat adil, bijaksana, dan berpegang teguh pada syariat untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. 3. Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai tahun 1406 m. Politik sebagai bagian dari peradaban manusia. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun melihat politik sebagai fenomena sosial yang tak terhindarkan. Ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pemimpin untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Ia memperkenalkan konsep solidaritas sosial asabiyah, yaitu kekuatan kolektif masyarakat yang menjadi fondasi bagi kekuasaan politik. Ibnu Khaldun membedakan antara politik yang didasarkan pada hukum syariat, siasah syariah, dan politik yang hanya mengejar kekuasaan duniawi. Politik ideal, menurutnya, adalah politik yang harmonis dengan nilai-nilai agama. 4. Imam Al-Mawardi, 972-1058 m. Politik sebagai kewajiban syar'i. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Mawardi menekankan pentingnya keberadaan seorang pemimpin imam untuk 1. Menjaga agama. 2. Menegakkan keadilan di antara rakyat.
Ia berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kewajiban syar'i yang bertujuan untuk memelihara harmoni dan mencegah kekacauan dalam masyarakat. Pemimpin harus dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti keadilan, pengetahuan agama, dan kemampuan untuk memimpin. Para pemikir Islam sepakat bahwa politik adalah bagian integral dari Islam, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Mereka menekankan pentingnya pemimpin yang adil, berilmu, dan berpegang pada nilai-nilai agama. Pendekatan mereka menggabungkan unsur spiritual, moral, dan praktis, menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sikap non-Muslim terhadap perkembangan Islam di era modern sangat beragam dan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial, politik, dan pengalaman pribadi mereka. Banyak non-Muslim yang menunjukkan ketertarikan terhadap Islam berdasarkan bukti-bukti tentang kebenaran Islam, baik melalui ajarannya, ilmu pengetahuan, maupun keindahan moralitas yang diajarkan. Berikut penjelasannya. 1. Sikap non-Muslim yang positif. A. Penerimaan dan rasa ingin tahu. Banyak non-Muslim yang tertarik mempelajari Islam setelah melihat kontribusi peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Fenomena mualaf. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak non-Muslim memeluk Islam, terutama di negara-negara Barat, setelah mempelajari ajaran Islam secara mendalam. Alasan mereka seringkali terkait dengan kesesuaian ajaran Islam dengan akal sehat, ketegasan nilai moral dalam Islam, bukti ilmiah dalam Al-Quran yang mendukung fakta modern. B. Pengakuan terhadap kontribusi Islam. Para akademisi non-Muslim mengakui peran besar umat Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat. Contoh, banyak universitas di Eropa mempelajari karya-karya ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Hawarizmi. C. Kesan positif terhadap umat Muslim. Non-Muslim yang hidup berdampingan dengan Muslim seringkali terkesan dengan nilai-nilai seperti solidaritas sosial, kedermawanan, dan keadilan dalam Islam. Banyak di antara mereka merasa bahwa Islam mengajarkan hidup bermasyarakat dengan cara yang harmonis. 2. Sikap non-Muslim yang negatif. A. Kesalahpahaman tentang Islam. Beberapa non-Muslim memiliki pandangan negatif tentang Islam akibat kesalahpahaman, pemberitaan media yang bias, atau pengalaman buruk dengan individu tertentu. Islam seringkali disalahartikan sebagai agama yang mendukung kekerasan, padahal ajarannya justru menekankan kedamaian dan kasih sayang, rahmatan lil alamin. B. Ketakutan terhadap Islamisasi. Di beberapa negara, ada kekhawatiran bahwa perkembangan Islam akan mengancam nilai-nilai lokal atau sistem hukum mereka. Contoh, fenomena Islamofobia di Barat, yang terkadang dipicu oleh isu-isu politik atau sosial. C. Penolakan terhadap bukti ilmiah. Meskipun Al-Quran banyak mengandung ayat yang selaras dengan fakta ilmiah modern misalnya, tentang embriologi, kosmologi, dan siklus air, beberapa non-Muslim menolak kebenaran ini karena bias terhadap agama secara umum atau keterbatasan pemahaman. 3. Bukti kebenaran Islam yang mempengaruhi sikap non-Muslim. A. Keajaiban ilmiah dalam Al-Quran. Banyak non-Muslim yang terkesan setelah menemukan fakta bahwa Al-Quran mengandung informasi yang selaras dengan penemuan ilmiah modern, seperti proses penciptaan manusia. Quran Surat Al-Mukminun 12-14, ekspansi alam semesta. Quran Surat Az-Zariyat 47, siklus air. Quran Surat Az-Zumar 21. B. Ajaran universal Islam. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan seringkali menarik perhatian non-Muslim. Contoh, aktivitas filantropi umat Islam melalui zakat dan sedekah menjadi inspirasi bagi banyak orang non-Muslim. C. Konsistensi dan keotentikan Al-Quran. Banyak non-Muslim yang mengakui bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya selama lebih dari 14 abad tanpa perubahan. 4. Upaya dialog dan pemahaman antaragama. Interfaith dialog. Banyak tokoh Muslim dan non-Muslim aktif dalam dialog lintas agama untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Pendidikan dan dakwah. Semakin banyak lembaga Muslim yang mempromosikan Islam melalui pendidikan dan media modern, sehingga membantu mengurangi kesalahpahaman. Kesimpulan, sikap non-Muslim terhadap Islam sangat bervariasi.
mulai dari penerimaan yang positif hingga penolakan yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau isu politik. Bukti-bukti tentang kebenaran Islam, baik dari segi ilmiah maupun moral, telah menarik perhatian banyak non-Muslim dan membuat mereka tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh. Tugas umat Islam adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang bijak, damai, dan sesuai dengan ajaran Islam agar pesan yang benar dapat diterima oleh semua kalangan.